Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses coaching yang mana saya sebagai supervisor, Ibu Endang Nurdiana sebagai coach dan Ibu Eveliana Papahan sebagai coachee. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari teks pada mapel Bahasa Indonesia. Baiklah, kepada Bu Endang dan Bu Evi dipersilahkan. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi Bu Endang. Gimana ini kabarnya hari ini Bu Evi? Sehat Bu Endang. Luar biasa sehat. Cuman ya seperti biasa, banyak kesibukan yang harus kita kerjakan di sekolah kita ini. Begini Bu Endang, kenapa saya minta Bu Endang untuk mau berbincang-bincang santai dengan saya? Ada yang mau saya sampaikan ke Bu Endang Bu pagi hari ini. Iya Kak Bu Evi? Iya Bu Endang. Iya. Apa Bu Evi ya? Yang mungkin ingin disampaikan kepada saya Bu Evi? Begini loh Bu Endang, sekolah kita kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu, bahasa Indonesia itu dipelajari dengan berbasis teks. Nah, disinilah anak-anak beberapa anak-anak dari kelas 7F yang saya ampu, mereka itu agak merasakan mengalami kesulitan dalam memahami teks. Kemudian mereka kurang mampu untuk menentukan apa yang menjadi ide utama dalam teks itu, ide penjelas, dan apa kesimpulannya. Itu yang menjadi masalah saya Bu Endang, karena kita kan sama-sama guru bahasa. Maka saya mohon Bu Endang untuk bisa mau menjadi teman saya berbincang-bincang pada pagi hari ini. Oh begitu ya Bu Evi ya. Bagaimana Ibu bisa tahu mereka itu kurang dalam mempelajari teks yang telah Ibu berikan? Kurang memahami itu. Iya, begini Bu Endang. Saya sudah melakukan evaluasi terhadap anak yang ada di kelas 7F. Nah, 10 anak dari 30 anak yang ada di kelas itu, dari hasil evaluasi yang sudah saya lakukan memang mengalami kesulitan. Mereka itu kalau diperhadapkan dengan teks, sulit bagi mereka untuk memahami isi teks. Karena apa? Karena untuk membaca teks saja itu malas mereka. Kemudian ketika mereka sudah ogah atau malas membaca teks, mereka juga tidak tahu apa isi teksnya dan bagaimana membuat kesimpulannya. Kurang lebih seperti itu Bu Endang. Oh begitu ya Bu Evi ya. Boleh saya tahu Bu Evi kira-kira ada di skala berapa antara 1 sampai 10 untuk pemahaman siswa yang menjadi kendala atau permasalahan Ibu itu ya? Iya Bu Endang. Dari yang saya amati, anak-anak itu masih berada pada skala 5 dan 6 untuk anak yang 10 orang ini, dan yang lainnya itu sudah berada pada skala 7 dan 8. Nah, disinilah saya berpikir bagaimana caranya supaya meningkatkan anak yang 10 orang ini supaya sama skalanya dengan anak-anak yang lain, seperti itu Bu Endang. Oh begitu ya Bu Evi ya. Ini kira-kira apa yang Ibu lakukan atau upaya Ibu untuk mendapatkan skala yang sama ya, supaya anak-anak ini yang skalanya rendah sama menyamakan yang skala tinggi ya Bu Evi ya? Ya itu Bu Endang. Mungkin saya harus melakukan cara pembelajaran yang lebih santai dan lebih rileks. Ya seperti mungkin saya ajak mereka belajar di luar dari kelas, di perpustakaan, di taman, atau di teras kelas. Dengan ini mungkin anak-anak itu bisa lebih santai, lebih nyaman. Dengan rasa nyaman itu mereka jadi mau belajar lebih semangat lagi. Kemudian teks yang tadinya mereka tidak suka untuk membaca mungkin bisa saya kemas dengan bentuk video Bu Endang. Nah jadi nanti mereka itu akan menonton bersama-sama video yang sebenarnya itu adalah teks yang sudah dikemas menjadi video. Nah, saya lihat
kalau anak-anak belajar dengan video itu mungkin ketertarikan mereka dan cara mereka menyerap materi itu lebih cepat Bu Endang. Bagus juga ya Bu Evi ya idenya ya. Adakah Bu Evi upaya atau solusi selain yang Ibu sampaikan ini supaya anak-anak itu lebih greget atau lebih termotivasi lebih untuk mempelajari teks yang Ibu berikan? Ya, mungkin juga saya akan menyampaikan ke anak-anak bahwa ada cara cepat untuk bisa memahami teks. Cara cepat itu mungkin saya bisa memberitahukan bahwa ciri-ciri untuk menemukan apa yang menjadi gagasan utama dalam teks dan bagaimana cara membuat kesimpulan itu, tahapannya harus saya lakukan, harus saya sampaikan ke anak-anak. Oh begitu ya. Iya. Baik Bu Evi, boleh saya tahu kapan ya Ibu mau melaksanakan apa yang Ibu upayakan atau solusi-solusi itu? Ya Bu Endang, karena ujian sumatif akan segera kita lakukan. Mungkin secepatnya Bu Endang. Besok mungkin, kebetulan besok saya ada di jam ke-34 di kelas 7F. Mungkin saya coba malam ini mengemas teks itu dalam bentuk video, kemudian mengajak anak-anak belajar di perpustakaan Bu Endang. Wah mantap, luar biasa Bu Evi. Oh Bu Evi, kalau boleh tahu Ya, apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita atau pembicaraan kita hari ini ya Bu Evi ya? Ya Bu Endang, saya berterima kasih buat Bu Endang karena sudah mau mendengarkan masalah saya dari hasil pembicaraan kita. Saya mendapatkan solusi dari masalah saya bahwa mungkin ada cara trik mengajar saya yang harus saya ubah dari yang di kelas menjadi di luar kelas. Kemudian dari teks yang mereka tidak suka itu saya kemas menjadi bentuk video seperti itu Bu Endang. Wah luar biasa Bu Evi. Mudah-mudahan Bu Evi upaya-upaya ataupun solusi-solusi yang Ibu rencanakan nanti ke depannya terlaksana dengan bagus, dengan lancar, sehingga anak-anak yang mungkin kurang memahami atau kurang termotivasi untuk pembelajaran teks Ibu yang Ibu berikan, mudah-mudahan mereka lebih bersemangat lagi ya Bu Evi ya. Ya Bu Endang, terima kasih loh Bu Endang sudah mau mendengarkan unek-unek hati saya. Nah kebetulan saya ini masih masuk di Bu Endang di kelas 7G. Saya mau izin Bu Endang ya, tapi nanti Bu Endang minggu depan bisa nggak Bu Endang mendengarkan lagi bagaimana tindak lanjut setelah saya melakukan dan menerapkan hal-hal tadi di kelas. Wah siap sekali Bu Evi, saya akan ketemu sama Bu Evi dan nanti saya persilahkan untuk Bu Evi apa yang perlu kita diskusikan ya Bu Evi ya. Baik Bu Endang. Oke, selamat melanjutkan aktivitas Bu Evi. Ya Bu Endang, terima kasih lah ya. Baik, alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar, di mana saya Destuti Kartikasari sebagai supervisor, Ibu Endang Nurdiana sebagai coach, dan Ibu Eveliana Papahan sebagai coachee. Hasil pengamatan saya pada proses coaching ini adalah adanya terjalin komunikasi yang baik antara coach dan coachee, yang mana coach telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai pemantik bagi coachee, sehingga coachee dapat menyampaikan segala permasalahannya yang ada. Dan di sini dalam proses coaching ini, coachee merasa terbantu karena mendapat solusi atas permasalahan yang coachee hadapi. Baiklah, demikian proses coaching ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.